Terjadi banyak peristiwa penting periode awal abad ke-19. VOC sebagai sebuah perusahaan dagang bangkrut. Kemudian muncul pemerintahan Hindia Belanda yang pada era Gubernur Jenderal Daendels membuat perubahan mendasar, menjadikan seluruh kerajaan di bekas jajahan VOC sebagai bawahan kerajaan Belanda. Daendels mengharuskan Raja Jawa tunduk kepada Raja Belanda. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres dan beda capres, kalau beda pilihan jangan baper. Sri Sultan Hamengkubuwono II dengan tegas menolak semua tatanan baru tersebut. Hingga di kemudian hari, Daendels datang ke Yogyakarta, membawa 3.300 pasukan untuk menekan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Akibat dari tekanan tersebut, Sultan Hamengkubuwono II dipaksa turun tahta. Digantikan putra mahkotanya Raden Mas Surojo sebagai Hamengkubuwono III pada tanggal 31 Desember 1810. Hamengkubuwono III diharuskan menandatangani kontrak dengan Belanda dengan syarat-syarat yang berat. Namun perjanjian yang ditandatangani Januari 1811 itu tidak sempat dilaksanakan karena keburu Inggris datang dan memukul mundur Belanda. Kesempatan ini dipergunakan Sri Sultan Hamengkubuwono II untuk mengambil kembali tahtanya. HB2 menurunkan status Hamengkubuwono III kembali ke posisi sebelumnya dan mengeksekusi Patih Danurjo II yang didapati terbukti bersekongkol dengan Daendels. Hal lain, di bawah pimpinan Letnan Gubernur Inggris Thomas Stamford Raffles, Keraton Yogyakarta diserang prajurit Sepoy asal India pada 20 Juni 1812. Akibat gempuran tersebut, keraton diduduki, harta benda termasuk ribuan karya sastra Jawa dijarah. Sri Sultan Hamengkubuwono II ditangkap, kemudian diasingkan ke Pulau Pinang hingga tahun 1815. Setelah penyerahan kembali jajahan Belanda oleh Inggris pada tanggal 9 Agustus 1816, Belanda segera membahas posisi Sri Sultan Hamengkubuwono II yang dianggap sebagai ancaman besar. Setahun sebelumnya, Sultan HB2 kembali ke Jawa dari pengasingannya. Hasil dari perundingan pemerintahan Hindia Belanda itu pada tanggal 10 Januari 1817, Sri Sultan Hamengkubuwono II dibuang ke Ambon. Sementara selama kurun waktu tersebut berlangsung, di Yogyakarta dilanda kondisi tidak menentu. Sri Sultan Hamengkubuwono III meninggal, kemudian digantikan oleh putranya sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono IV. Tidak bertahta cukup lama, Sri Sultan Hamengkubuwono IV meninggal dan kemudian digantikan putranya yang masih belia sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono V. Pada saat itulah muncul sesosok hero bernama Pangeran Diponegoro yang konon juga sudah ditawari pemerintah Hindia Belanda untuk menjadi Raja Mataram Ngayogyakarta.
Posisi Sri Sultan Hamengkubuwono II yang kemudian disebut sebagai Sultan Sepuh dipahami oleh Belanda bahwa selain menjadi ancaman, namun juga bisa menjadi penengah karena didengarkan oleh semua kalangan bangsawan istana. Maka diputuskan untuk waktu itu memulangkan kembali Sri Sultan Hamengkubuwono II ke Yogyakarta dan mengangkat kembali sebagai sultan untuk yang ketiga kalinya pada tanggal 20 September 1826. Paugeran dari pemerintahan Hindia Belanda jauh lebih dikdaya daripada paugeran Sultan Agung sekalipun. Dan itu tentu memberikan implikasi yang tidak sederhana bagi keturunan, istri-istri atau anak masing-masing aktor politik kerajaan. Dan terpaksa harus bersambung lagi, supaya lebih jelas bisa melihat apakah kerajaan dengan paugeran yang konon merupakan aturan yang tak boleh diubah itu seolah paten dari Tuhan. Bukankah dalam setiap pengangkatannya raja gelarnya selalu mendagu sebagai wakil Tuhan di bumi? Sama.